Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi qail, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini menjelang siang, Bapak Dr. Dr. Antoni MHI. Langsung saja karena dengan waktu yang terus bergulir berjalan, baiklah kami akan membacakan biodata pemateri sebagai berikut. Nama lengkap Dr. Dr. Antoni MHI, tempat tanggal lahir Bumi Agung 14 April 1965, alamat Sumur Tinggi 3, nomor HP 085216201070. Pendidikan ya langsung aja. Terakhir strata 3, peradaban Islam UIN Raden Patah. Pekerjaan sehari-hari adalah sebagai dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Pengalaman di Perserikatan Muhammadiyah sebagai waktu itu kami bersama bendahara Lembaga Pengembangan Cabang Ranting PWM dari tahun 2010, 2015, 2020 ya terus. Dan saat ini itu sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid 2 periode. Periode 2015 sampai 2027 dari Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, maaf ya, ibunya ada 2. Mari kita memohon kepada Allah keberkahan ilmu yang sedang kita pelajari ini. Mari kita kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kami serahkan kepada pemateri. Silakan. Apa ini tidak hidupnya? Ini. Mana yang hidup? Ini? Bisa ya. Nah ini. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Mualimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bukit Kecil, Pak Kemisan beserta jajarannya, tidak saya sebutkan satu-satu. Ada Ustadz Mualimi dan yang lain-lain, peserta pelatihan mubaligh. Tidak ada mubalighonya ini, karena kita pelatihan itu lebih khusus kepada khotib ya. Maka peserta mubaligh dan khotib Jumat PCM Bukit Kecil, semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kami dimintakan untuk menyampaikan tentang kaidah penyusunan materi khutbah. Sebetulnya kalau berbicara tentang khutbah ini, saya yakin sudah paham ya, sudah tahu. Cuman saja barangkali bagaimana urutan-urutannya saja barangkali yang pemula, yang belum biasa jadi khotib, maka ini perlu dipahami. Yang sudah jadi khotib sebetulnya ini sudah dikerjakan. Dan lalu bagaimana sebetulnya ini?
Nah, maka paling tidak ada beberapa, ada 5. Jadi dalam kaedahnya itu yang perlu kita lakukan, pertama ada hal-hal yang diperlukan dalam menyusun materi khutbah. Kemudian kita perlu juga memahami rukun khutbah itu apa. Artinya kalau rukun berkaitan dengan sah dan tidaknya khutbah. Jadi jangan sampai terlupakan itu. Kemudian ada syarat khutbah, maksudnya itu melengkapi dari pelaksanaan ibadah khutbah. Kalau rukun khutbah, khutbahnya itu yang memang harus memenuhi berbagai hal tadi. Kemudian kalau syarat, artinya hal-hal yang menjadi pelengkap daripada rukun itu. Kemudian syarat menjadi khotib, nah ini termasuk orangnya, artinya kita untuk menjadi khotib itu mempunyai ketentuan. Lalu yang kelimanya itu kita lihat ada dalil-dalil seputar khutbah Jumat. Ini materinya ini belum tersusun rapi ya, karena permintaannya itu sudah mepet waktunya. Jadi apa yang kita lakukan itu coba diturunkan di dalam bentuk tulisan. Nah, seperti ini. Baik, kita lihat poin A. Hal-hal yang diperlukan di dalam menyusun materi khutbah. Yang pertama itu kita bikin kerangkanya dulu. Outline. Kalau kita bikin skripsi, outline-nya itu, garis besarnya. Atau daftar isi boleh, ya. Apa saja yang harus. Nah, ini kaitannya nanti hal-hal yang tidak boleh kita lupakan ini. Kerangkanya itu terdiri dari pembukaan, isi dan penutup. Ini batang tubuhnya seperti itu. Jadi pembukaan itu ada mengandung hamdalah atau tahmid, kemudian syahadat, kemudian selawat, dan ada wasiat takwa. Ini rukun itu, ya. Ini ada di mukaddimah. Maka ada kaitannya dengan apa, lama khutbah juga. Ini bisa panjang, bisa pendek. Kalau membacanya berirama kayak teman kita dari Nahdlatul Ulama itu bacaannya sama dengan kita, tapi membacanya lambat, pendek. Hamdalahnya 2 kali. Ada yang lebih 2 kali itu, Pak Abu sama ya. Karena teksnya lupa naruh di kantong yang mana kan. Alhamdulillah, Kabur. Lah 2 kali belum ketemu teksnya kan, sambungannya. Aduh, kawan rupanya nyampak. Ini Ustaz. Nah, baru nyambung yang ketiga kali, alhamdulillah, nyambung nih kan. Itu enggak tahu adonnya apa cerita baik itu kan. Itu, tapi yang mereka itu 2 kali hamdalahnya. Jadi kalau kita cukup sekali saja. Kemudian ada isi. Isi itu nasihat ya, pengajaran atau motivasi didasari ayat Al-Qur'an dan hadis, walaupun satu. Jadi membaca ayat itu rukun. Membaca ayat, saking rukunnya itu maka mengakhiri ini sering juga khotib itu mengakhirinya membaca surat pendek, umpama Al-Asr. Sebelum menutup itu tambah surat itu, meyakinkan dia 1 surat atau 1 ayat minimal dibaca. Iya. Padahal isinya itu sudah ada kandungan ayatnya. Dan artinya tidak boleh kalau berkhutbah itu cuman yang artinya. Ini tidak dibaca ayatnya. Dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya. Pokoknya artinya kalau hadis artinya tidak boleh. Baca ayatnya. Nah, ini kan. Jadi itu isinya itu didasari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian penutup. Nah, itu penutup. Itulah apa kerangkanya ya, kerangka dalam khutbah itu.
Di dalam penutup itu khusus untuk di khutbah yang kedua sebelum penutup doa dulu. Ya, doa. Itu juga doanya itu tergantung lagi panjang atau pendek, apa segala nak dipinta. Nah, kalau segala nak dipinta kan di masjid tertentu itu kan ditulis ini, Pak, kalau ini khutbahnya itu maksimal 20 menit. Mukadimahnya 15 menit. Mana kira-kira? Ya tadi panjang mukadimahnya itu. Ya. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu tentukan tema atau judul. Jadi siapkan tema khutbah yang relevan dengan situasi dan kebutuhan jemaah atau zaman yang relevan yang sekarang yang sedang ini up to date ya. Seperti umpama bulan 1 Muharram umpama ada kaitannya dengan bagaimana memulai sesuatu itu, ini momentum yang tepat ya. Ada ya seperti apa? Ini menjadi salah satu alasan ya mencari tema. Umpama ada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dilihat dari berbagai aspek kan. Muhammad itu uswatun hasanah. Bukan hanya kelahirannya saja yang kita nih, tapi bagaimana keuswah Nabi itu, uswatun hasanah itu kita contoh. Ini bisa 10 materi itu bisa nih, atau lebih. Peristiwa Isra Mi'raj umpama. Apa perjalanannya, sejarahnya, atau menjemput sholatnya, atau teknologi yang memberangkatkan Nabi sampai ke langit ketujuh itu. Coba, ya, mungkin jarang kita teknologinya itu. Artinya teknologi Allah itu melebihi teknologi manusia dengan barkun, burak. Nah, ini kan bisa jadi tema. Kemudian mungkin secara nasional kita HUT RI, Hari Pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu. Jadi jangan kita maksakan judul kita sendiri. Supaya apa? Supaya pesan moral dari khutbah itu walaupun singkat dia mengena ya, itu. Yang ketiga, perhatikan bahasa. Jadi bahasa ini ya digunakan dalam berkhutbah itu pastikan bahasa yang digunakan dengan jelas, sederhana, mudah dipahami. Boleh kita melakukan intonasi, tapi jangan terlalu over ya, overacting. Jadi kalau kita saking bersemangatnya dengan intonasi suara, dengan bahasa yang digunakan, cerita-cerita sehingga mengundang ketawa umpamanya, jangan. Nah, itulah bedanya ceramah dengan khutbah, terutama khutbah Jumat, ya. Bedanya. Kalau ceramah boleh ketawa itu, tapi kalau khutbah tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Kalau nyuruh wong diam baik, tidak boleh. Kan kalau di masjid yang umum itu dibacakan hadisnya. Iza kulta li sahibika ansit wal imamu yaktub fi yaumil jum'ah faqad lagot. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ini dikatakan lago kalau kita tuh diam. Ini jemaah ini. Artinya tidak boleh bicara. Tidak boleh kita itu ngomong-ngomong. Tidak boleh kita perhatiannya itu tidak fokus kepada khotib. Ini. Tapi khotib ngajak ketawa. Nah, makanya jadi bertentangan dengan itu. Oleh karena itu boleh kita menggunakan bahasa yang lugas, yang jelas, mudah dimengerti, tapi jangan memancing situasi sehingga jemaah jadi batal. Ya, menegur baik batal, apalagi dia sampai terpingkal-pingkal. Kemudian yang keempat itu memperhatikan durasi. Nah, ini penting. Durasi. Jadi durasinya katanya dalam hadis, beberapa hadis itu sebenarnya kan Nabi itu tidak panjang ya. Tapi tidak panjang Nabi itu relatif ya.
Nah, tidak disebutkan berapa menit. Nah, tetapi ada yang mengkiaskannya itu kepada panjang, artinya surat Al-A'la dengan surat itu Al-Ghasyiyah. Jadi kalau kita baca, kita dengarkan surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah itu, Sabihis dengan Hal Ataka, itu dua surat itu sekitar ya 15 menit ya. Tapi tergantung juga dengan yang baca. Kalau yang baca murotalnya gacang, tidak sampai, paling sekitar 7 menit satu surat itu ya. Nah, jadi kalau dia panjangnya seperti Muammar ZA, nah itu agak panjang ya. Jadi relatif lah ya, relatif, tapi jangan kepanjangannya. Nah, jadi maka ini harus menjadi perhatian kita. Kalau saya lihat itu ada durasinya 20 menit maksimal. Maka mukaddimahnya jangan terlalu panjang, jangan berirama panjang. Gitu, supaya kita langsung masuk kepada poin. Itu ya. Kemudian latihan khutbah. Jadi ini yang penting juga ini. Jangan sampai nanti kita berkhutbah tidak kita siapkan. Jadi harus materi yang sudah kita susun itu dibaca berulang-ulang sehingga lancar. Syukur alhamdulillah kalau sudah hafal Tanpa teks. tanpa teks itu. Tapi kita cukup poin-poinnya saja. Penting, tapi poin-poinnya itu penting dicatat. Pokoknya yang nak kita sampaikan ada 4 hal. Pertama apa, kedua, ketiga, dan keempat. Supaya apa? Supaya tidak ngarung ngidul. Kan? Kalau kita tidak pakai poin tadi itu tidak ada kendali, tidak ada panduan ya. Oke. Yang kedua, B, rukun khutbah. Itu rukun khutbah ini Pak jumhur ulama itu ada 5, tetapi Imam Syafi'i menambahkan 1 lagi yaitu syahadat. Nah, maka di sini kita sebutkan ada 6 ya. Pertama membaca tahmid atau hamdalah, yaitu alhamdulillah. Banyak contohnya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dan seterusnya. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalat wassalam, dan seterusnya. Ya kan, banyak contoh, banyak ini. Tapi paling yang itu alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu saja. Jadilah rukun itu. Walaupun tidak disambung nak panjang tergantung kita mau panjang. Ya kan? Nah, tapi karena waktu tadi maka hendaklah kita ini kan. Kemudian sudah tahmid tadi, hamdalah tadi membaca syahadatain. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini atau dalam bentuk yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Ya. Kemudian membaca selawat. Nah, ini selawat rukun. Jadi ada yang diawali dengan firman-Nya, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini baru selawatnya yang minimalnya Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ini minimal. Yang lengkapnya sama dengan tahiyat itu sampai innaka hamidum majid, lengkapnya. Dan bisa artinya selawat itu disambungkan juga kepada khulafaur rasyidin, boleh. Tapi kadang kita sebutkan wa ashabihi ajmain, cuman disebutkan langsung, diringkas ya. Ini ada model-modelnya, banyak itu boleh ini. Tapi intinya ada unsur selawat. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempatnya itu berwasiat takwa. Nah, makanya ada itu di mukadimah itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ada terus ini. Jadi ada juga yang tidak ngerti itu buku komentar ya.
Ngapo tiap Jumat ni bacaannya itu baik. Wasiat takwa, coba ganti yang lain. Nah, ini bukan lagu dangdut kan? Lagu dangdut ganti kan? Ini rukun, ya rukun itu. Jadi wasiat takwa. Kemudian yang kelima menyampaikan isi khutbah. Isi khutbah tadi itu Al-Quran, ya. Buatlah, carilah satu ayat atau satu surat pendek yang menjadi tema kita itu. Ya, apakah tentang tentang keteladanan Nabi. Ini tema kita itu tentang keteladanan Nabi karena berhubungan dengan Maulud Nabi. Pak Muhammad dia tidak Maulud. Nah, lain Maulid. Maulid. Tapi Muhammadiyah itu milad. Ya, milad Muhammadiyah. Milad. Ya, itu. Jadi kalau berkenaan dengan Nabi, maka satu ayat umpama laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah. Satu ayat saja. Itulah sudah masuk itu. Artinya sudah memenuhi kriteria rukun. Nah, itu minimal satu ayat, dan itu dikembangkan menjadi tema kita itu dikembangkan dalam bentuk nasihat, ya. Kemudian membaca doa. Nah, ini ya, membaca doa. Pak berdoa boleh tak diamin ke? Nah, ini yang baca doa itu khotib, yang baca doa itu, ya. Jadi doanya itu Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, minimal, ya. Boleh ditambah banyak doa, kan? Boleh tambah sesuai dengan keperluan. Jadi apa mengaminkan? Tidak usah diamin ke, karena tadi kita dalam manhaj tarjih itu kalau ada beberapa dalil yang kelihatan ta'arud, ya, bertentangan. Satu, kita mengaminkan kalau ada yang berdoa. Yang kedua, tadi itu dilarang berkata-kata. Maka yang mengaminkan kan berbicara, tapi dilarang berkata-kata. Tadi kan dari awal disebutkan, jangan berkata, nyuruh teman kamu diam. Itu kalau kita berkata-kata, maka lago, wa man lago fala jum'atalah. Siapa yang lago maka tidak sah Jumat. Nah, kalau begitu gimana ini? Amin berkata-kata ada? Berkata-kata. Oleh karena kita ambil komprominya, maka dalam manhaj tarjih itu al-jam'u wa taufiq. Cari titik temunya. Titik temunya sudahlah, berarti yang baca itu imam baik. Makmum tidak usah ngomong. Kalaupun mengaminkan, hati aja lah ngikuti gitu. Jadi, dan imam pun khotib pun intonasi dalam berdoa pun jangan pula diayunnya Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, kan? Jadi amun diayun macam itu, jadi ini biasa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ada seterusnya, kan? Itu jadi akhirnya yang jemaah tadi itu datar baik. Itu walaupun ada juga yang ini, karena yang menjadi makmum itu, jemaah itu tidak semuanya dari Muhammadiyah. Poin C, syarat khutbah Jumat. Yang jelas pertama masuk waktu, ya, sama dengan masuk ada sholat. Jadi Jumat itu artinya khutbah dan 2 rakaat sholat. Itu menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terpisahkan. Kalau begitu, kapan khutbah dimulai? Masuk waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur. Begitu masuk waktu, azan dulu. Nah, baru setelah azan, barulah khotib itu mengucapkan salam. Salam bukan rukun. Makanya saya dulu pernah ada yang khotib dari dosen ma'had kita, sekarang sudah jadi dosen di Bengkulu, Kastoloni, siapa itu? Abu Zar. Jadi begitu khutbah Jumat di Masjid Al-Hikmah, salamnya belum naik podium. Dia begitu bertegak ngadap ke jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, dia baru naik ke podium. Wah, ini
Boleh juga apa dia sengaja ini kan, mancing. Setelah kita pelajari, memang salam tidak masuk rukun. Ya, tidak masuk rukun. Jadi khotib naik mimbar mengucapkan salam itu kan lah sudah standby-nya itu, tapi belum masuk rukun. Rukun itu dimulai dia mengucapkan tahmid. Nah, jadi tadi salam tadi supaya connect dengan azan muazin. Begitu dia salam berarti azan, itulah tanduk masuk waktu. Nah, ini nomor satu gitu nih, syaratnya itu masuk waktu. Nah, masuk waktu itu ialah dia naik mimbar salam tapi belum berkhutbah namanya itu. Lalu muazin azan. Nah, setelah azan baru mulai itulah khutbah. Nah, berdiri, ya kan? Khutbah pertama. Barulah dimulai tahmid. Syahadatain atau tasahud ya. Kemudian tadi selawat, kemudian wasiat taqwa, kemudian baru isinya itu Al-Qur'an. Kemudian baru ditutup khutbah pertama, duduk. Nah, lalu baru dilaksanakan khutbah yang berikutnya yaitu khutbah kedua. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Ya jelas itu ya. Ada juga pendapat ya kan itu karena Nabi itu berbahasa Arab, maka dianggapnya sama dengan sholat. Khutbah tadi dianggapnya sama dengan sholat. Jadi sholat walaupun kita orang Indonesia masih bahasa Arab. Ada tak yang sholat bahasa Indonesia? Hati kan? Nah, memahaminya itu karena khutbah itu dan sholat Jumat itu satu kesatuan, satu paket, maka katanya ngikut seperti Nabi bahasa Arab. Nah, itu di Jawa ada beberapa tempat itu pakai bahasa Arab. Yang kita yang dengarnya udah ngerti. Nah, ini padahal itu wasiat. Nah, wasiat itu supaya dapat dimengerti. Nah, ini ulama Indonesia sepakat pada umumnya seperti itu ya. Ya, termasuk Muhammadiyah, artinya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh jemaah. Kemudian dilakukan dengan suara yang jelas, suara yang keras. Nah, kalau sudah ada pengeras suara, tidak usah lagi kerasnya. Itu dapat didengar oleh jemaah. Kemudian dilakukan dengan berdiri, kecuali jika ada uzur. Jadi khutbah itu berdiri. Justru memisahkan antara khutbah pertama dan kedua itu layak duduk. Kemudian khutbah yang keduanya berdiri kembali. Jadi khutbah Jumat terdiri dari dua khutbah, khutbatain. Berbeda dengan khutbah yang lain. Khutbah apa? Khutbah gerhana matahari atau gerhana bulan. Khutbah Idain, dua Id, itu Idul Fitri, Idul Adha, itu sekali khutbahnya. Tapi di dusun saya itu dua kali. Itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu dua kali, saat disamakan dengan khutbah Jumat. Maka Bilalnya membacakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annal khutbatani khutbatain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini itu di dusun saya ini, cerita baik ya. Cerita baik. Jadi aku membalik ada khutbah itu, ya melok dua khutbah nah jadinya kan di dusun itu. Nah, jika memano ini. Makanya itu menurut tadi itu dia dikiaskan dengan khutbah Jumat ya. Padahal khutbah itu sekali dan tempatnya berbeda. Khutbahnya tidak menjadi sahnya sholat. Khutbah kalau Idul Fitri, Idul Adha itu terpisah sholatnya ya. Makanya kita dimulai sholat dulu. Beda kan? Kalau Jumat itu dimulai khutbah dulu. Satu paket dengan sholat. Itu kalau yang Idul Fitri, Idul Adha, bahkan orang perempuan yang haid pun boleh dia datang mendengar, jangan masuk masjid mendengarkan khutbah karena bukan rukun nasihat ya. Jadi sholatnya yang rukun, sholatnya itu Idul Adha, Idul Fitri itu.
Nah, kemudian ketika khutbah itu tidak ada langsung artinya membatalkan sholat tadi, tidak ada. Kalau khutbah tadi kan batal sholatnya, kalau ngobrol kan batal sholatnya. Fala Jum'atalah, Jumat itu artinya khutbah dan sholat. Jadi Jumat itu dua itu sepaket. Oke. Lalu khutbah Jumat harus mengandung isi yang bermanfaat bagi jemaah seperti nasihat, pengajaran, serta motivasi. Nah ini untuk syarat menjadi khotib. Nah calon kita ini khotib itu apa? Beragama Islam yang pertama. Itu Rocky Gerung itu hebat ilmunya, bisa dia khutbah, tapi belum Islam. Jadi tidak boleh, ya. Laki-laki, nah ini Profesor Musda Mulia itu dosen UIN, Iya, ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. iya. Dia berpendapat, katanya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bukan pemimpin. Laki-laki itu artinya mendirikan. Qawwamuna itu dari asal aqama. Aqama itu jadi dia mendirikan perempuan. Maka menurutnya itu perempuan itu bisa menjadi khutib. Coba. Perempuan boleh menjadi khutib menurut Musda Mulia. Ini geger waktu itu kan. Tapi tidak ada wong yang ngikutinya. Tidak ada yang ngikutinya. Tapi wong yang lain yang ngikutinya, Lia Aiden. Itu jadi apa? Berkhutbah dia. Itu agama yang meleset ya, yang menyimpang. Jadi laki-laki. Kemudian berakal. Jelas ya. Kemudian baligh. Kenapa? Karena ada hadis itu rufi'al qalam itu an salasin. Allah mengangkat pena atas 5. Di antaranya sobiyun hatta baligh, atau kemudian itu anak-anak hingga dia baligh. Coba kalau belum baligh belum dicatat, belum ada apa ditekan oleh hukum syara. Ya, kemudian berakal itu al-majnun hatta ta'lamu ma taf'alun. Jadi dia orang gila hingga dia mengetahui. Mereka itu mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian an-naim hatta tastaiqiza. Orang yang tidur hingga dia terjaga. Nah, inilah menjadi syarat, jelas ya. Baligh itu artinya cakap hukum. Tadi anak-anak tidak boleh, walaupun laki-laki. Kemudian suci dari hadas dan najis. Nah, ini menjadi karena khotib tadi itu khutbah itu bagian dari sholat Jumat harus suci. Jadi maka tidak boleh, artinya kita dalam keadaan bernajis dan berhadas. Itu. Oke. Kemudian ya ini lebih diutamakan, lebih mengerti tentang Islam. Faqih ya. Jadi orang yang lebih paham tentang Islam. Jadi sama dengan kita kalau nyari imam, ini lebih diutamakan itu orang yang lebih faqih. Bukan karena tuanya, dijingonya, ini Pak Antoni paling tua sini, dia baik jadi imam. Tapi gigi habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah baca lagi do ya. Jadi bolin, gigi habis. Ini sin, sod, ya. Sim, itu susah jelaskannya kan. Jadi cari yang lebih fasih. Ya, lebih fasih. Oke. Nah, ini dalil-dalil ya seputar khutbah. Memperkuat pernyataan-pernyataan yang sebelum tadi. Itu hadis tentang khutbah yang baik. Nah, ini disebutkan itu karena waktunya boleh nanti dipelajari ini kan. Sesungguhnya khutbah itu ada 2, sholat itu ada 2.
Nah, ini maksudnya tadi Jumat tadi ya. Barang siapa ingin berkhutbah pendek, maka hendaklah ia memanjangkan solatnya. Barang siapa yang ingin berkhutbah panjang, maka hendaklah ia memendekkan solatnya. Ini dalam hadis ini. Karena ada hadis yang lain itu, katanya kalau orang itu tanda dia pintar, maka memanjangkan solatnya, memendekkan khutbahnya. Ini hadis yang kedua itu. Ya. Jadi relatif ini. Artinya boleh dipakai, boleh jadi perhatian bagi khotib dalam menyusun materi khutbahnya itu. Mau agak panjang sedikit materinya, berarti solatnya dipendekkan lagi. Tapi kalau kita nurutkan hadis yang kedua, solatnya yang dipanjangkan, materi khutbahnya yang dipendekkan. Sehingga tadi kalau umpama lebih kurang 20 menit tadi, diaturlah seperti itu. Jangan terlalu kepanjangan atau kependekan. Nah, karena kita ini pemateri yang kedua ini caknya lah datang, kayaknya ini materi kita hampir habis juga ya dah. Nah, itu bisa dibaca deh, membaca tahmid, selawat serta nasihat, ada hadisnya itu keterangannya. Kemudian membaca syahadatain juga ya. Iza khotaba yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat membaca ayat Al-Qur'an. Nah, ini membaca ayat Al-Qur'an. Jadi karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman. Jadi berdiri. Tadi kan berdiri kan syaratnya tadi. Jadi khotib itu tidak duduk kecuali uzur, tapi dia harus berdiri. Itu summa yaqra'u ayat. Kemudian dia membaca ayat. Jadi berdiri dan membaca ayat menjadi rukun tadi. Ya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Ini Rasulullah SAW begitu ya. An Umarah bin Ru'aibah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Contohnya artinya berdoa. Nah, letaknya di khutbah kedua. Jumat ada 2 khutbah tadi sudah jelaskan ya. Innal jum'ata khutbatani wa bainahuma julusun. Jadi Jumat itu ada 2 khutbah, di antaranya duduk. Nah, itu. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan berapa lama Nabi duduk, yaitu sepanjang baca selawat. Nah, Nabi duduk itu tidak lama, tidak sejam. Ya, duduknya itu berapa lama? Nah, ditanyakan sepanjang baca selawat. Nah, kawan-kawan di NU baca selawat. Padahal itu lama duduknya itu. Kalau kita baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling tidak itu. Atau yang panjang sampai innaka hamidum majid, agak panjang dikit. Supaya imam tadi atau khotib tadi ada waktu jedahnya itu narik napas menyiapkan khutbah keduanya. Kemudian yang terakhir, di saat imam berkhutbah dilarang berkata-kata. Itu tadi ya. Di antaranya tadi summa atal Jumat pastama'a wa an sato ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah. Jadi kalau kita Jumat itu hendaklah mendengarkan khutbah. Di hadis yang berikutnya itu yang terakhir itu saya tuliskan situ iza qulta li sahibika ansit wal yaumal jum'ati wal imamu yaktubu faqut laghot. Jadi laghot. Wa man lagha di hadis yang lain ada lagi wa man lagha fala jum'atalah. Nah, itu. Jadi kalau kita itu suruh diam. Jadi jangan kita banyak kegiatan. Ya, termasuk atau menegur orang diam saja kita lagha. Bagaimana main HP? Lagu juga itu. Main HP. Nah, imam boleh tak negurnya? Boleh. Saya kalau jadi khotib pernah negur makmum itu yang ribut. Itu jangan ribut. Saya suka itu. Nah, kalau imam tidak batal. Yang batal itu makmum negur yang lain.
jangan ribut, batal sholat. Ya ngomong batal, iya kan? Kata yang sebelah ini, untunglah aku tidak ngomong. Ya, batal ya lo. Ya mungkin itu karena waktunya dan ini sudah pas sampai ini. Silakan nanti materinya dibaca ulang ya. Dan mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antoni yang telah mempresentasikan tentang bagaimana kaidah penyusunan khutbah Jumat itu menurut ya SOP ya, sesuai dengan aturan-aturan di dalam khutbah Jumat sebagaimana Rasulullah contohkan. Ini nantinya Bapak-Bapak sekalian, ya Ustadz, para asatidz, kita akan follow up tindak lanjut pada praktik ya khutbah Jumat ini. Ini acuan yang mendasar sehingga khutbah kita memang betul-betul sesuai dengan sunnah. Kurang lebih kasih waktu 5 menit kalau ada pertanyaan dari Ustadz ya. Silahkan Pak. Oh, habis. Satu dua hidup Pak Robert. Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan kesempatan kepada kami. Nama Ahmad Iwani, utusan dari SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Ada 3 poin yang perlu kami tanyakan. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa dalam kita menyampaikan khutbah itu ayat dan hadisnya dibaca. Kira-kira kalau kita membaca arti dari ayat dan hadis itu, apakah merusak daripada rukun kita melaksanakan khutbah? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini kalau di kampung saya pernah terjadi khotib itu serangkaian dengan imam, Ustaz. Namun ada di suatu masjid itu antara khotib dengan imam berbeda orangnya. Apakah itu merusak gitu ya, atau tidak menjadikan sholat Jumat itu menjadi sah atau tidak sah? Itu yang kedua. Yang ketiga, karena khotib itu khutbah itu adalah mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Boleh tidak kalau kita pada waktu habis khutbah pertama kita minum, Ustaz? Boleh tidak kira-kira itu, Ustaz? Nah, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Muladi. Kalau yang sama bisa sekali jawab. Terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan tentang pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya Hadi dari Satu Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk adabnya Pak. Kalau itu mohon itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Untuk gerakan waktu kita masjid itu idealnya berapa menit? Yang kedua, pakaian yang harus kita gunakan, apakah harus jubah, putih-putih, atau seperti apa? Ketiga, mengenai hati ini sudah naik. Yang keempat, untuk transport Pak, apakah kita wajib menggunakan transport atau ada sterilisasinya? Karena ini
hal sepele tapi harus dibahas dulu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kira dua penanya. Satu lagi. Oh ya, ya. Terima kasih diberikan izin walaupun terlalu sedikit. Di dalam khotbah Jumat itu di rukunnya tadi diwajibkan berwasiat, diwajibkan membaca salah satu surat Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'an. Sedangkan di mukadimahnya tadi kita sudah membaca surah Al-Imran 102 itu. Bukankah di sana sudah ada wasiatnya, sudah membaca Al-Qur'annya, seumpama kita tidak berwasiat lagi berkata usikum atau yang lain-lainnya, apakah itu sudah sah, sudah terhimpun dalam surat itu tadi di mukadimah tadi, atau tetap atau memang harus terpisah antara mukadimah dengan berwasiat itu? Iya. 3 penanya. Saya kira cukup ya. Ini sudah mewakili ya. Silakan Ustaz untuk menjawabnya. Jika hanya membaca artinya, bagaimana tadi kan sudah disebutkan dalam dalil tadi kan, memang kita harus membaca ayat. Kesempurnaan. Ya, itu menjadi rukun ya. Jadi salah satu ayat dari Al-Quran itu dibaca. Itu rukun daripada khutbah. Kemudian khotib dan imam berbeda. Memang tidak menjadi syarat sahnya sholat Jumat itu mesti satu orang. Tapi kalau kita mencontoh dari Nabi itu khutbah dan imam. Juga sahabat juga seperti itu. Kalau kita lihat dari sana, ya. Tapi untuk menjadi imam itu ada lebih utama, yaitu membaca Al-Quran itu lebih fasih atau disebut dengan afqah, ya. Kita ada orang itu yang pandai ceramah atau pidato, tetapi bacaan ayatnya itu tidak lebih bagus. Nah, inilah menjadi perbedaan pendapat kalangan ulama, bahwa untuk menjadi khatib boleh imamnya orang yang berbeda. Itu boleh imamnya yang berbeda, dan termasuk kalau di Indonesia ini termasuk Adi Hidayat dengan Abdul Somad juga mengikuti pendapat itu. Nah, ini kan. Nah, dalam Muhammadiyah tidak disebutkan secara langsung apakah tidak sah orang itu khotib tapi tidak menjadi imam. Tidak. Karena sesuatu artinya tidak paket ya, tidak paket. Tapi lebih afdolnya itu memang dia khatib, dia juga imam. Tapi kalau umpama di sana itu ada orang yang hafiz Al-Quran, maka lebih bagus kan. Lebih bagus, jadi diserahkan kepada yang lebih fasih begitu. Dan khutbah, ya di antara khutbah itu umpama khutbah pertama duduk lalu minum, bagaimana? Ya tadi kita sebutkan dalam dalilnya tadi itu bahwa khutbah ini 2 khutbah dan 2 sholat 2 rakaat itu satu kesatuan dalam sholat Jumat. Nah, kalau begitu berlaku juga hukum tentang sah dan tidaknya sholat. Jadi sah dan tidaknya sholat itu kan ada sesuatu yang dilarang ketika kita sedang sholat. Sholat Jumat itu 2 khutbah dan 2 rakaat sholat. Ini. Jadi kapan dia dilarang? Nah, ini miftahus sholat tuhur. Kunci sholat itu, pembuka sholat itu bersuci. Wa tahrimuha takbir. Nah, yang mengharamkannya itu ketika mulai artinya sholat. Kalau secara umum takbir. Kalau sholat Jumat berarti dimulai dari khutbah. Makanya kenapa itu menjadi rukun? Lihat tadi ada orang yang lagho kan tidak sah sholatnya.
Artinya ada sesuatu yang dilarang pada saat itu. Apa yang dilarang dalam paket sholat itu ialah bergerak atau melakukan gerakan, melakukan bacaan, bukan bacaan atau gerakan tuntunan sholat tadi. Nah, lalu dua khutbah dan sholat satu paket. Boleh tak sholat itu sambil minum? Tak boleh. Itu kan tak boleh. Ini kan anunya itu. Memang tidak disebutkan situ dilarang la tasrob, tidak ada. Tapi sholat tak boleh melakukan gerakan dan bacaan di luar tuntunan sholat. Shollu kama ra'aitumuni musolli. Kalau begitu batal sholatnya. Ada orang yang mengatakan itu, Pak, tapi itu kan sudah jeda, Pak. Apalagi sudah turun, sudah dua khutbah sudah dilaksanakan, turun baru nak masuk sholat. Ini bagaimana? Batal enggak? Nah ini. Nah jadi kalau turun itu maka dua pendapat itu ya. Kalau sudah turun, karena tadi bisa berganti juga imamnya orang lain. Oke. Nah, jadi ketika dia berkhutbah maka tidak boleh kita melakukan kegiatan yang lain kecuali yang sudah dituntunkan. Nah, jadi itulah. Jadi kita hindari. Maka untuk pengurus takmir masjid jangan pula waktu khutbah disiapkan air mineral itu. Agak lupa kan? Ini mandi muhadi ya. Waktu bagaimana? Ya waktu itu jelaskan khotib itu orang yang ditunggu. Sebab sholat Jumat itu dimulai dari khotib naik mimbar, membacakan tahmid. Lah kalau imamnya itu khotibnya belum di tempat gimana? Maka ini kan menyebabkan artinya jemaah jadi tidak konsen lagi kan. Nah jadi oleh karena itu ini kan persoalan-persoalan yang sifatnya itu teknis ya, muamalah. Maka masalah muamalah yang tadi itu, maka yang dipandang itu ada dalilnya. Jam berapa dia datang, tidak ada, langsung tidak ada kan. Tidak secara khusus, tetapi ini namanya maslahah mursalah. Dalam Muhammadiyah itu masuk itu. Jadi ketika kita mau berpendapat, berijtihad, maka masalah ini termasuk maslahah mursalah. Artinya sesuatu yang tidak dalilnya, tapi kita lihat kemaslahatannya. Nah, supaya artinya Jumat tidak takmir itu rasa ketar-ketir, ini bagaimana ini khotibnya belum datang segala macam kan. Jemaah juga sudah gelisah, waktunya sudah mulai masuk kan. Maka tinjuk tahulah kalau sekarang kan waktu sholat Jumat kita jam 11.48 atau 47 umpama. Nah, tinjuk tahu itu. Jadi khotib sedapat mungkin mengatur jadwalnya itu, kalau jarak tempuhnya berapa diatur sehingga tepat waktu lah itu. Ya. Tepat waktu. Pakaian juga masalah amma itu, ibadah yang amma. Maka ukurannya itu adalah menutup aurat. Ukurannya itu menutup aurat. Adapun tentang berjubah atau bagaimana, ini afdolnya, dan itu kalau dalam Muhammadiyah itu memahami agama itu mesti bayani, dalilnya apa? Menutup aurat secara bayani. Kemudian burhani ya. Kemudian irfani, yang penting irfani itu artinya walaupun menutup aurat, kita mana yang lebih pantas ketika kita menjadi khatib. Ya kalau ceramah biasa kan tidak apa-apa kan, kepakaian seperti apa. Tapi kalau itu karena kita menghormati jemaah kan, jemaah itu heterogen, ada juga yang bukan Muhammadiyah kan. Nah, itu maka sebaik mungkin lah gitu. Nah itu menutup aurat dan lebih pantas. Jadi irfani itu artinya termasuk artinya kearifan lokal juga jadi pertimbangan. Pakai kopiah nih, tidak penting ini soal pakai kopiah nih. Kita saja pakai kopiah, tapi yang lain mungkin bukan kopiah. Ini cuman di lingkungan kita lebih arif pakai kopiah. Apalagi kalau kita di masjid yang umum itu bawa kain sarung. Kapan perlu kita bawa jubah. Ini
Jadi bukan berarti kita itu pelin-pelan, bukan, sebaik mungkin. Kemudian tentang transport, ya. Dakwah ini mesti digembirakan, dakwah itu. Kadang-kadang coba kita bedakan, atau kita bisa tidak membedakan antara kita ceramah, ya, ngajar, apa bedanya? Ceramah, ngajar, tidak ada bedanya. Tapi Pak itu sholat, benar. Tapi khotibnya itu tidak jalan kaki, pakai becak, umpama. Maka apakah becak itu cukup terima kasih? Tidak kan? Karena dia pakai tenaga. Oh, becak sekarang sudah pakai bensin, berarti becak kan sudah ada biaya. Nah, untuk situ, oh ini tidak pakai becak, pakai motornya dewek. Ya motornya tidak bisa diganti dengan air. Pernah ada artinya jemaah itu memperhitungkan jalannya dakwah. Jadi kita jangan lihat anunya, petugasnya itu, khotibnya itu. Tapi bagaimana dia ini sudah meluangkan waktu khusus untuk siar agama itu, ya, sehingga dia pulang pun itu keluarganya menjadi nyaman, tenang, ya. Itu sama saja dengan orang ngajar umpama ngajar balik, tidak usah di apa-apain. Itu artinya profesional, ya. Jadi kita melihat itu dari jangan satu sisi. Kalau lillahi ta'ala dalam arti kita tidak bisa beli bensin, ini bagaimana mau berdakwah lagi kalau bensinnya kosong? Umpama datang ke sini bensinnya sudah habis, ada yang ngajak dakwah lagi, tidak ada bensin. Coba, waktu kan mau bekerja ke pasar sudah tersita 2 jam umpama. Kalau kita ke pasar tidak berdakwah berarti. Kalau berdakwah tidak ke pasar. Ini gimana? Makanya takmir masjid, orang itu berimpak bersedekah ke masjid itu untuk kegiatan keagamaan. Nah, yang penting khotib itu jangan bikin tarif, ya. Jangan bikin tarif. Khotib itu jangan bikin tarif. Kalau dia pakai bikin tarif, niatnya sudah berubah. Jadi tarif itu berapapun kita laksanakan. Siapa yang beri duluan ngajak, itulah yang kita ini. Jadi kita tidak mempertimbangkan masalah ini nominalnya. Jadi dakwah dilaksanakan, tetapi jemaah juga memperhitungkan. Di YouTube itu ada ini. Ada orang itu tahfiz Quran, guru ustadz tahfiz Quran, menelurkan hafiz-hafizoh, tapi gurunya tidak baca beli beras. Pernah tidak ini? Oh, belajar bahasa Inggris berani pendaftarannya sekian ratus ribu, bayaran per bulan itu berapa ratus ribu, ya kan? Tapi giliran orang ngaji TKTVA itu ngaji, coba berapa coba bayarannya? Ini saya iri sebetulnya. Kalau bahasa Inggris maaf ya, kalau ini mungkin di dunia saja itu, kan ditanya di akhirat tadi. Itu ditanya kok, what's your name? Nggak ada. Ya kan? Agak dah ditanya itu. Tapi kalau Al-Quran ditanya lagi bahasanya itu bahasa Al-Quran. Itu pahala kan. Nah, jadi mungkin cara kita memandangnya bro harus berubah. Yang terakhir wasiat itu Al-Quran, ya. Wasiat Al-Quran. Ya memang dalilnya yang dibaca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini dalilnya. Tapi wasiat takwa itu dijabarkan dalam isinya. Nah, isi yang kita sampaikan itu hendaklah sesuatu yang memang dari sumber autentik dari Al-Quran atau hadis. Nah, itu jadi Pak, kalau itu sudah dibaca, kayak isinya bahasa Indonesia yang artinya baik-baik. Nah, ini menurut ulama ya berarti tidak cukup rukun. Jadi harus isinya juga dilandasi dengan dalil Al-Quran. Jadi walaupun satu ayat, karena itu mencukupi rukun. Itulah bedanya kalau kita ceramah biasa tidak ada rukun. Ya, kalau kita khutbah mesti ada rukun. Nah, itu. Jadi rukunnya ada 6: tahmid, syahadat, selawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian doa. Ada 6 rukunnya.
Ya itu ya, khusus doa itu diletakkan di khutbah yang kedua. Demikianlah, terima kasih. Mohon maaf, ini Ustadz Mustafa sudah tiba, sudah menggerogot waktunya sedikit Ustadz. Ya, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Antoni.